Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Shadaqallahu azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian surat As-Sajdah ayat 11 dan 12. Yang kami hormati pengurus Masjid Raya Jamiatul Bilad, Masjid Raya, Masjid Agung, Jamiatul, kumpulan jamaah Nagari, Bilad Nagari. Sesuai dengan namanya, menurut sejarah, Masjid Raya Jamiatul Bilad adalah Masjid Nagari Tapan. Yuk. Seterusnya yang kami hormati alim ulama cerdas pandai, seluruh pendam dalam nagari, kapai tapi batanyo, kapulang tapi babarito, palito yang indah kunjung padam, maksudnya lo di atas dunia bendammu sampai ke akhirat. Tagaknya rintang berketua, duduknya bacamin do kitab, tahu halal dengan haram, sah dengan batal. Seterusnya yang kami muliakan, ibu-ibu untuk kandung, limpape rumah nan gadang, hiasan dalam kampung, sumarak dalam nagari, kauluan-uluan kamadinah, kapayok panji kasarugo, amban puluh ambun dunia, durangan duduk jesukatan. Ya Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jemaah hadir yang kami muliakan, panutuan datang malapari tujuan manimpo akan jumpai di bawah orang pada timur. Sungguh pun kami tagak berdiri, bukanlah orang jadi pandai. Wujudnya duduk dan basimpur.
Kasahamun kasami dulu batanti badai tapi berurang jabana amin ala tahampai di sandaran maka minta ampun kami kepada penghulu dan sendiri juga ditapi sekedaran adot dan katana ya salam sabar kami muliakan pisau sirai ulu sonsang sarungnya tarik kayu jati ulunya pangkat kayu kami diambil para cikua takut ganta kami menghilang di tuangku banyak dan sati ranggadang banyak dan bertuah ya kemudian urang pul banyak dan kiramai mulai jalur diserakan karena itu lari dan terpandur mulai kato dipersembahkan ayo manusia jari minta ampun mana tahu kelak dalam ceramah awal kau aku nekasihkan karena talam tuan nekadurun karena menong ditangguh atau dijajal kami mohon maaf. Yo, atai-atai si bumu atai latang banggung sutawa, lata cacah janggut kalatai manusia bersifat gawa. Salam dan khilafat itu adalah sifat itu sebagai manusia. Nah, dengan ini kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan bapak-bapak jamaah subuh sangat penting. Orang kalau lagi sakit ingin sehat kembali apapun jenis harta yang ia punya mampu ia korbankan, mampu ia relakan untuk mendapatkan kesehatan untuk kembali. Maka pesannya kalau lagi sehat gunalah sehat sebelum datang sakit. Ikut datang sakit-sakit marah-marah merengek-rengek aku nak sediang ke masjid sakit. Waktu sehat tak mangah-mangah ada kamanu salamuka. Apalagi waktu subuh ibu-ibu, waktu yang sangat mulia, waktu fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka orang-orang beriman begitu terdengar suara azan, ya, maka dia pergi ke masjid dengan menggunakan mobil, oto, ya. Oh, ada inyo oto nyampai ke masjid dengan bak Honda. Dak ada nyoba Honda nyoba kereta. Dak ada keretanya jalan kaki. Oh, dak bisa jalan kaki dengan merangkak tu. Dengan merangkak dia akan hadir ke rumah Allah sebagai aplikasi implementasi iman kepada Allah. Akhirnya sholat tadi dulu syamsi ila masaqil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat apabila matahari sudah condong zuhur dengan asar dan masuknya waktu malam maghrib dengan isya. Kemudian minal fajri dari sholat fajar, dari waktu subuh dirikanlah sholat. Innal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi nikmat kesehatan penting. Nikmat kesempatan Allah berikan kesempatan kepada Allah. Umur, usia masih diperpanjangkan oleh Allah. Coba kiranya tadi malam malaikat maut datang menemui ibu-ibu atau menemui bapak-bapak, apa yang terjadi? Kata orang di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Buya
Majalis Wali SHI. Itu enggak perlu ada lagi. Kesempatan beramal ditutup. Untuk memperbaiki diri ditutup. Ternyata Allah masih sayang ya Allah. Diperpanjangnya usia waktu Bapak-bapak, supaya kita bisa membekali diri kita dengan ibadah, dengan pahala-pahala kebaikan. Maka gunakanlah kesempatan hidup sebelum datang mati. Kok bahas kemudian nikmat kekuatan lahir dan batin iman dan Islam. Dengan adanya nikmat iman dan Islam ini akan menentukan seseorang menjadi hamba yang taat kepada Allah. Akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami tidak boleh tunda ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul kan ibu? Tapi azan tak umum dengan Sayyidina Allah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah kan? Aduh, ada. Yuk, bersalawatlah kita, berdoalah kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia celaka. Itu celaka apa? Tahu celaka? Manusia celaka apabila nama engkau disebut Muhammad, mereka tidak berselawat kepadamu. Amin. Kecil Nabi Muhammad ketika didoakan oleh malaikat Jibril. Pandai berselawat, pandai berselawat, pandai. Ibu-ibu nggak jangan takut, ya takut. Besok sampai mau makan uang makan. Berselawat, oke? Berselawat kita. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kita salat? Apa soalnya? Nah, coba dengar semua sama-sama. Bapak-bapak lain. Terbuka pagi kita dengan sholat fajar, dengan sholat subuh. Kemudian kita berselawat, insya Allah. Yang syafaat dari Nabi sudah menunggu kita di padang masyarakat. Sama-sama dengarkan suaranya, kita lihat. Ya. Secara langsung kita. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu kama sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad.
Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekarang puasa kita sudah berapa? 11 hari belakang puasa kita lancar, puasa kita aman. Insya Allah akan kita sempurnakan 30 hari kita sampai akhir Ramadan. Inilah orang-orang yang akan menemui kebahagiaan. Itu bagi aku. Dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Pertama, ketika berbuka dari puasa, dia berbahagia. Ketika berbuka dari Ramadan, ia berbahagia. Yang kedua, ketika bertemu Tuhannya di hari kiamat nanti dia berbahagia. Idul Fitri kita berbahagia karena kita yang berpuasa. Kenapa kita berbahagia? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman, penuh perhitungan ilmu-ilmunya, ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Makanya kita bahagia. Ika kawan dak ada posu-posu dah. Lastulah bahagia di Idul Fitri, bahagia apa namua cukup. Bahagia namua nyetek. Bahagia ondong-ondong mudik, ondong-ondong kele, jejak rojok kemudik, jejak rojok kele, betul. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena ia sudah berhasil, sudah sukses menundukkan nafsunya. Perang yang paling besar adalah perang Badar, masuk Nabi. Pasukan 300 umat Islam, 1000 pasukan kafir. Perang yang paling besar. Ternyata kembali dari perang yang paling besar itu, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Ya Rasulullah, ma huwa jihadil akbar? Kata Nabi, jihadun nafsi. Kamu baru kembali dari pertempuran, dari perang kecil, kata Nabi, mengatakan perang Badar. Awal kamu balik dari perang kecil, akan menuju perperangan yang sangat besar. Sahabat tahu perang Badar itu perang yang besar. Ternyata mendengar ucapan Nabi, masih ada perang yang lebih besar. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa itu perang yang besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Itu Allah. Jadi puasa kita banyak tidak berhasil. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamuhu ilal jiwa wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali mendapat haus dan lapar saja. Kenapa? Karena ia berpuasa masih menurut kehendak nafsu. Dari jam 6 pagi ya ibu sampai jam 12 tengah hari, ibu-ibu lama pikir dalam kepala, namun lah pemukul dengan mak laka, tidak boleh tu. Namun
buku dan maklak pak orang kecil pak orang beli lagi yang pasal tapi ya kolak beli, cendol beli, es beli, sate beli, bakso beli, yulah beli yang lagi dulu. Begitu setelah dibeli, timbul di masjid berbunyi sarene. Lah bunyi sarene, kecek uang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka telah masuk. Duduk pas itu datang ada ibu. Batemo lagi dulu. Pembegeh. Tahu ketemu dengan pembegeh? Asal ibu tak duduk lah tegak dan baik lagi. Ya. Posu malih dendam. Saling nahan. Awas jualah. Apa itu? Lalu baik, aduh kita kesegan juga anak tua, walaupun lakunya dikaya itu hadir ke masjid. Yuk, udah sampai Isa, Ustaz ceramah lama ping ceramah Ustaz neng, hanya tidur berkukir. Kenapa itu terjadi? Karena Rasul masih belum mulai jam 12 sampai jam 6 senjua nyoba pikir pula namu ala sahur dengan mak sahur karena sahur itu ibu dan bapak-bapak itu diperintah oleh Nabi karena sunnah tasyahharu fa inna bis sahuri barakah bersahurlah kamu karena sesungguhnya sahur itu adalah berkah atau keberkahan. Ayolah, lalu lalu nasi, telur dadar berbuat, mie berbuat, gulai ke gulai sambal menyambal, minum bertak lagi, dah, laksana ibu dah makan sahur lagi, ayo bapak ini ya makan sahur, asal ibu terduduk pula di kiun. Apa kecil orang masjid? As-salatu khairum minan naum. Bila terduduk dapat duduk ala tai dalam masjid yang betul tak mudah sahur. Apa lagi? Ya, karena duduk nak. Kalau hidup lewat nafsu ibu-ibu dan bapak-bapak, makunlah awak. Tahu makun? Makun, calaku jadi. Makanya untuk menundukkan nafsu bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah perintah kita berpuasa. Datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Beritahukan kepadaku, ajar tunjukkan kepadaku semacam amal yang tidak ada tandingannya dalam rangka mengendalikan, menundukkan nafsu. Nabi Muhammad menjawab, alaika bisyam, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la idla lahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Balik Abu Umamah, Pak Anwar, balik Abu Umamah, tengah jalan terkena kecil daging daging, namu asulika, kena daging. Balik ke Nabi balik dengan orang kalian. Cuma ada tahu sania. Balik. Ditanya oleh balik. Ya Rasulullah, tunjuk ajarkan kepadaku semacam amal yang tidak ada tandingannya, yang paling hebat. Nabi menjawab, alaika bisyam, hendaklah kamu berpuasa.
Fa innahu la idla lahu. Karena dengan berpuasa itu tidak ada tandingannya. Maka dalam hadis kursi disampaikan ibu dan bapak-bapak. Kullu amali ibnu Adam. Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa min ajli. Asyamuni wa ana ajzihi. Kecuali puasa demi aku. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala kebaikan. Masih malih buat sahur. Makan sahur. Aku udah kosu, con. Aku udah kosu. Sama lagu wewe yang bermah untuk obat ulam cumbing. Lego udah makan tak? Awak kena tujuan sahur makan rumah. Tapi ingat, cukup dengan seteguk air. Sahur sudah terpenuhi. Cukup dengan seteguk air, semangkok air. Bersahur sudah tercapai. Yang penting niatnya untuk berpuasa itu yang wajib. Jika itulah kawan tak kosu. Kenapa? Karena si ada emak. Amola sebelah lagi kosu kini. Nak kalinya dulu pada makan nasi. Ayolah, tak mati, tak pulang boleh. Sakit tak gua? Pada tentu mau lagi. Nukul gigi yang gaya lawan musuh utama. Tapi awak yakin melaksanakan perintah Allah, ya, maka Allah akan pelihara awak. Ya kan? Nah, nggak pernah ada musuh lecon sakit awak. Mampu tak semua. Ada guguran dekat gugur sebut tahu ternak nak balik ke dunia. Maka justru itu bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi dalam surah As-Sajdah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diutuskan Allah kepadamu akan mencabut nyawamu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembali. Kamu dia wajahlah keriput-keriput dari tadi mau mandang-mandang yang dari Cina ada dua pak ada. Namu apa kena lagi? Lah nunggu malaikat maut lah kedua ibu kan. Kalau malaikat maut tu tibu ibu dan bapak-bapak, walai yuakhirullah nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang, tidak akan menundakan kematian seseorang apabila sudah datang waktunya. Berangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi cek keluarga? Mati. Nabi salah nangis ada sayang gini udah. Jakuan lah jelek ni mati, awak akan mati dua. Ya. Wa kafa bil mauta mau'izatul lil mu'minin. Cukup kematian itu menjadi pelajaran bagimu. Ingat 7 hari dah sedih ya bu. Lampeh 7 hari ni. Lampeh makan udang rumahan. Kamu kan makan udang kan? Kalau nanti makan udang. Dua orang kamu mau lihat ada haram udang. Ya, makan udang doa tadi untuk join. Lalu dah mana sedih lagi? Kena lagi Tuhan. Ya, kena Tuhan lagi. Otomatis ni lewat dibuat. Tak pernah makan kena, tak pernah pakai kena. Tak pernah sebiang lah cubu sebiang. Jadikan kematian itu pelajaran bagi awak. Jadikan kematian itu untuk sayang bunuh diri awak. Dari Allah kita datang kembali kepada Allah. Jangan dari Allah kita datang kembali kepada iblis. Itu iblis bu. Batangku nanti keluar itu. Ini agak kecang pagi ya bu. Berteraya masih bangun. Ya. Kenapa? Hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Harta akan
habis. Kasih sayang akan berpisah. Sakuan kuat awak mau sawo di dunia anak pek kada bisa dipisah dari awak. Oh, abang ibu ganteng-ganteng, gagah-gagah, tampan-tampan. Setiap hari ibu sampaikan I love you, my darling, full. Tuh ya, saya cinta kepadamu bang, penuh. Tidak ada cinta yang lain. Tiba masa dan waktunya, kalau tidak kita yang meninggalkannya, nya yang akan meninggalkan kita. Ibu perlu punya mie. Udah dah, kamu gelang lah dulu. Gelang kata, gelang logam iso. Harga ada dah. Ya. Ibu mempunyai mie, emas, cincin, kalung, gelang, mempunyai mobil, mempunyai rumah, mempunyai padang sawit hektaran ratusan hektar. Hukum dulu lah ibu. Kalau ada awak tinggal nyu tinggal awak dah sadar dah awak. Baca wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah, datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dah ada milik dewa ada. Aduh milik dewa, aduh. Mana itu? Amal kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagimu untuk menentukan siapa yang paling baik amal perbuatannya. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Ibu-ibu kan menolak. Kambing buya bernyawa enggak mati belum. Kini belum. Waktu belum. Kapan mati? Apa penyebab mati? Di mana tempat mati? Rahasia Allah. Kalau memang kita beriman dengan kematian, merupakan bagian dari beriman daripada hari kiamat, siap-siap ingin awak dengan amal-amal kebaikan, awak akan mati. Laki di bawah mati enggak bu, bini di bawah mati enggak pak. Kepeng di bawah juga lagi ledak. Kelak awak mati sesamu dengan tahu toroyong dengan tawak ke kubau. Ibu di kubau dipijak-pijak awak. Udah mijak-mijak, selamat tinggal. Kami berangkat pulang ya. Sepuan menemani awak. Siapa yang menemani kita? Amal perbuatan kita. Coba kalau memang banyak-banyak agak kering. Kamu sampai dengan bayi buat tinggal ibu nangis dengan model tinggal aja dulu. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan secara sempurna pada hari kiamat atas amal perbuatan kita. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka, yang dijauhkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah kemenangan yang besar. Faqad faza. Maka sungguh kemenangan yang besar. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu daya. Aduh cerita uang-uang teruang-uang tidak pernah melakukan amal kebaikan. Ternyata inilah dulu mati. Amal kebaikan ada dua. Waktu jadi orang penjahat, hobi laku maksiat dan tak kerja perintah Allah, dan dilarang oleh Allah kita lakukan, matinya. Maka di padang mahsyar
Di yaumil hisab, inyong menyesal ibu-ibu dan tanggung sesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada berguna. Ternyata saya bukan sesalan dahulu, ternyata saya adalah sesal di kemudian. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jikalau sekiranya Muhammad, engkau melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah, rukuk dan sujudnya meminta kepada Allah. Ya. Kemudian mereka berkata, aku kecewa, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, pada hari ini sudah kami lihat. Apa dilihat? Apa dilihat? Hah? Apa yang dilihat? Narko. Tahu narko? Aping gedang. Aping kita di dunia kan bungu apa gua kan? Narko itu apingnya sebenar. Itu dunia kan bungu apa gua? Ketika Nabi Adam dulu, ya, nak masak, ngenam mau masak. Maka dikirim oleh malaikat bungu api narko. Nah, jadilah api dunia ini. Sedangkan api dunia ini nggak bungu narko, itu api California. Tahu California? Apa ya? California, LA, Los Angeles, api bengkak itu. Bungu api narko. Ya Allah, pada hari ini sudah kami lihat narko. Sudah kami dengar bunyi api narko. Kau menyesal? Farji'na na'mal sholihan. Farji'na na'mal sholihan. Maka kembalikanlah kami ke atas dunia balik. Uang lama tinggi tak hidup balik ke dunia. Kalau mau percaya ada ibu percaya. Ya. Tambah baca juga dulu kan. Salah hati nu ngau ya nih. Yang ke masukan, sebuah masuk. Senung. Kurang ajar senung iso uang. Senung tu tak masuk tu. Kurang senung ke pernah masuk. Setan beling dah masuk. Menyerupai awal apa cayu ke dia. Walau mati baru bisa dia balik hidup. Karena nyulah berada di alam barzakh. Barzakh itu ibu-ibu keterangan Al-Quran di alam pembatas antara dunia dan akhirat. Nyulah bisa maju kamu tidak bisa berbalik ke belakang. Itu barzakh. Kecuali atas izin Tuhannya. Kalau kecillah pertanyaan nyulah tentang nyulah tidak ada dalil yang kuat. Letaklah sampai asambian dulu, makan asambian dulu. Sudah dapat itu lagi balik makan bergedam ujian. Jadi minta balik ke atas dunia. Kembalikan kami di atas dunia ya Allah. Farji'na na'mal sholihan. Supaya kami bisa melakukan amal-amal kebaikan. Supaya kami bisa melakukan amal-amal kebaikan. Balik kami ke dunia balik. Kira-kira kecil malaikat dunia menunggu balik. Dunia itu dah lebih lacau kemat. Dulu mampu mengenal kamano akal diberikan oleh Allah untuk berpikir. Al-Quran diberikan oleh Allah ya sebagai petunjuk. Dan disebut dulu maksudnya ada pertemuan lagi gini. Kena lagi
Farji'na amal sholihan inna muqinun. Kembalikan kami ke atas dunia supaya kami melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang soleh. Sungguh pada hari ini kami yakin, saya yakin yuwaduna qawlikiro dilambun oleh malaikat diumpan kerana kau pelusta masukkan api kena asap lapih badan jadi beli lapih badan jadi beli aduh bateh dak salamu modei itu kalau ada kekurangan harta ekonomi enggak payah tetap mau sabar dan ikhlas tapi ibadah jangan ditinggalkan ikan dak mendokor kemudian Jumat morat mahit masih makan yo supaya hari amda ada sebiang kalau sesaro di dunia ibu-ibu dan bapak-bapak sementara. Tapi kalau sesaro di akhirat salamu abadi. Kalau boleh milih salah cie, abialah sesaro sementara di dunia. Asa bahagia salamu di akhirat. Asa idah sesaro salamu di akhirat. Jadi sampai disikalah awal ceramah. Kelak panjang-panjang minyak kelak uang kasih buang gue. Sepuluh lah ceramah pagi-pagi yang gaul di masjid. Jadi hidup mahal ibu-ibu. Hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Kasih sayang akan berpisah. Harta akan habis. Dari Allah kembali kepada Allah. Yakinlah dengan puasa yang kita laksanakan tahun ini. Ini puasa yang terakhir bagi kita. Begitu dikumandangkan takbir pada akhir Ramadan, amatin dengan seorang orang boleh masuk surga. Boleh masuk surga. Kalau jadi boleh mati pun. Karena surga sampai dosa Allah pun lalu halu. Tapi Allah udah kelak kesu malam takbirnya. Kelaku mati, itu mati husnul khotimah, elok bentuk usianya, surga lah menunggu. Surga yang mana? Innal lil jannati baban yaqula lahu ar-rayyan. Sesungguhnya surga itu mempunyai pintu yang disebut rayyan. Apa itu rayyan? Basah melimpah. Pintu itu digunakan, dikhususkan oleh Allah. Jalan orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga. Pada hari kiamat Allah berseru, Allah memanggil-manggil, aina shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Masuk ke surga melalui pintu Babur Rayyan. Ya. Seperti itu. Wa iza dakhala akhiruhum awalika zalikal bab. Apabila orang-orang terakhir dari berpuasa itu sudah memasuki surga melalui pintu Babur Rayyan itu, maka pintu itu ditutup buat selama-lamanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh? Bapak-bapak? Nah, kalau ada pertanyaan lah, atau yang mengudik tiket pesantren Darus Salihin, mau kirim 3, nanti yang tinggi pada depan. Ya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kata menyinggung atau kalimat yang tidak berkenan, ya karena itu bulan Ramadan, ya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita mohon meminta ampun. Demikian saja, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.